Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasul Afif Mulyadi, NLP 3121522021. Saya dari Prodi D3 Teknik Informatika PEN Spesifik Sumeneb. Saya di sini akan mempresentasikan UTS saya untuk mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Struktur Template Proposal Proyek Akhir. UTS Bahasa Indonesia yang berjudul Struktur Template Proposal Proyek Akhir. Dalam struktur format buku laporan akhir atau buku final laporan akhir, terdapat 3 bagian dalam penyusunannya, yaitu bagian awal, bagian utama atau isi, dan bagian akhir, dengan format kertas yang berukuran A5. A. Bagian awal. Bagian awal mencakup sampul depan, halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 1. Sampul depan. Sampul depan dengan memuat judul proyek akhir, kata proyek akhir, nama mahasiswa, nama dosen pembimbing, serta tahun penyelesaian proyek akhir. Adapun rinciannya, yang pertama, judul proyek akhir harus memenuhi kriteria singkat, jelas, dan menunjukkan masalah yang diteliti serta tidak membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam. Yang kedua, nama mahasiswa harus ditulis lengkap tanpa singkatan. Yang ketiga, nama dosen pembimbing harus ditulis lengkap tanpa singkatan. Yang keempat, nama jurusan dan institusi disusun urut ke bawah. Yang kelima, tahun pelaksanaan ujian proyek akhir yang meluluskan mahasiswa tersebut. Yang keenam, motif halaman judul sama dengan sampul depan. Nomor 2, lembar pengesahan. Lembar pengesahan memuat tulisan judul proyek akhir, nama penyusun, yaitu mahasiswa, dan nomor induk mahasiswa. Dan kalimat proyek akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kemudian di sisi kiri bawah diberikan kolom persetujuan oleh para dosen penguji, dan di sisi kanan bawah diberikan persetujuan oleh para dosen pembimbing. Pada dua bagian bawah terdapat kolom yang mengetahui ketua jurusan. Nomor 3, abstrak. Halaman abstrak memuat tulisan abstrak di atasnya. Jumlah kata yang ditulis maksimal 500 kata. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris yang dibuat pada halaman terpisah. Abstrak disertai dengan kata kunci atau keywords 3-10 kata yang diletakkan di bagian bawah paragraf. Nomor 4, kata pengantar. Kata pengantar memuat uraian singkat mengenai maksud penyusunan proyek akhir dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa pada keberhasilan penyelesaian proyek akhir. Nomor 5, daftar isi. Daftar isi memberi informasi secara menyeluruh mengenai isi proyek akhir, mulai dari halaman judul hingga lampiran dan riwayat hidup halaman. Nomor 6, daftar tabel. Daftar tabel memuat urutan tabel yang terdapat dalam naskah proyek akhir. Urutan tabel dibuat dengan angka Arab dalam kaitan dengan urutan bab-bab dalam bagian utama. Nomor 7, daftar gambar. Daftar gambar memuat urutan gambar, yaitu grafik, diagram, rangkaian, dan lain-lain yang termasuk kategori gambar yang terdapat dalam naskah proyek akhir. B. Bagian utama atau isi. Yang pertama, bab pendahuluan. Bab pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi, dan sistematika penulisan. Adapun isi dari pendahuluan, yang pertama 1.1 latar belakang, memuat alasan-alasan penting dan perlunya meneliti masalah. Yang kedua 1.2 rumusan masalah, memuat tentang pernyataan singkat masalah yang diteliti. Yang ketiga 1.3 batasan masalah, menyatakan tentang batas-batas masalah yang diteliti. Yang keempat 1.4 tujuan dan manfaat, memuat sasaran penelitian dan manfaat yang diperoleh dari penelitian. Yang kelima 1.5 metodologi, yaitu memuat tentang langkah-langkah yang akan atau telah dilaksanakan guna mencapai tujuan yang telah dicanangkan atau direncanakan. Yang keenam, yaitu 1.6 sistematika penulisan,
memuat tentang metode penulisan yang digunakan dalam laporan ilmiah. Nomor 2, bab teori penunjang. Bab teori penunjang memuat uraian mengenai landasan teori dan landasan empiris yang mendukung pendekatan dan pemecahan masalah. Nomor 3, bab perencanaan sistem. Bab perencanaan penelitian memuat tentang bahan dan alat atau variabel, cara kerja, tempat dan waktu atau cara pengumpulan data, dan cara analisis data. Bagian 3.1 bahan dan alat memuat uraian bahan dan alat yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Bagian 3.2 cara kerja memuat uraian yang rinci mengenai urutan pelaksanaan penelitian mulai dari persiapan hingga pengujiannya. Bagian 3.3 tempat dan waktu memuat tempat pelaksanaan penelitian apakah di laboratorium atau di lapangan. Bagian 3.4 pengumpulan data dan cara analisis data memuat cara-cara pengambilan data, pendekatan pengujian hipotesis, apakah dengan statistik deskriptif atau inferensial, juga harus disebutkan metode, algoritma, atau tool atau alat-alat yang digunakan. Nomor 4, bab pembuatan sistem atau implementasi atau hasil dan pembahasan. Bab ini memuat tentang pembuatan sistem atau implementasi dari perencanaan pada bab sebelumnya serta hasil penelitian atau hasil analisis data dan pembahasannya. Hasil harus terpadu dan tidak dipecah-pecah menjadi subjudul-subjudul. Hasil penelitian dapat disajikan dalam bentuk teks, gambar, atau tabel data yang telah diolah. Semua hasil penelitian harus disertai dengan pembahasan untuk mendapatkan kesimpulan. Nomor 5, bab penutup. Bab penutup berisi tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian. Kesimpulan memuat persyaratan singkat mengenai hasil penelitian dan analisis data yang relevan dengan permasalahan dan pembuktian kebenaran hipotesis untuk menjawab tujuan. Saran memuat ulasan mengenai pendapat peneliti tentang kemungkinan pengembangan dan pemanfaat hasil penelitian lebih lanjut. Kesimpulan dan saran ditulis pada subbab yang terpisah. Oke, bagian akhir. Bagian akhir memuat daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup. Nomor 1, daftar pustaka. Daftar pustaka disusun secara vertikal menurut urutan abjad dan secara horizontal menurut pola nama, tahun, judul, penerbit, kota tempat penerbit, dan halaman. Nomor 2, lampiran, yang termasuk kategori lampiran antara lain data-data pendukung, listing program, ataupun ringkasan dan daftar singkatan. Lampiran juga diberi nomor dengan huruf Arab dan merupakan kelanjutan dari halaman sebelumnya. Nomor 3, daftar riwayat hidup. Halaman ini membuat riwayat hidup penulis, yaitu nama, alamat, tempat, dan tanggal lahir, serta riwayat pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis sampai dengan menulis laporan proyek akhir ini. Terima kasih. Sekian presentasi UTS UTS Bahasa Indonesia yang berjudul Struktur Template Proposal Proyek Akhir. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.